Halo teman-teman, kita sekarang akan bahas mengenai LINET ya dari Jan LeCun mengenai convolutional neural network ya. Ini adalah CNN yang digunakan untuk image, yaitu adalah MNIST ya, untuk handwriting. Kita lihat di sini ada banyak tutorial yang ada di Medium biasanya ya, dan dia tulisannya rada rapi. Jadi kita coba lihat ini dan implement ya. Ini adalah Linet 5. Jadi itu adalah inovasi yang udah lama banget, tapi itu adalah asal muasal dari Linet. Nah, jadi kalian bisa lihat CNN itu gimana dia sejarahnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat, ini adalah 7 layer CNN. Nah, CNN itu ditandai dengan apa? Ada input yaitu 332 kali 32, pasti ini selalu ada ya. Nanti ini bisa bervariasi juga tergantung dengan image-nya kalian mau digimanain. Nah, ada yang bagian convolution ya, ada subsampling, convolution lagi, ditumpuk lagi sama subsampling, full connection yang terakhir ya. Kalau misalnya kalian lihat fully connected layer itu semua layer-layernya tersambung satu sama lain node-node-nya ya. Nah, di sini adalah keterangannya CX convolutional layer, ini adalah ini ya. Coba kalian lihat ini C1 ya. Ini CX ya, X-nya itu numbernya C1, C3 ya kan. Nah, baru apa lagi? Ini ada S subsampling layer, fully connected layer, dan ini X-nya adalah index of the layer. Ini layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, 6, dan output. Ada input, ada output. Ini adalah architecture networknya. Oke. Nah, sekarang katanya ini simple mengenai modern standard untuk sekarang ya. Ini very very basic, tapi bagus untuk kita belajar sebagai awalan. Nah, ini adalah formula untuk menentukan apa output size-nya. Karena dari input dari suatu layer adalah output dari satu layer adalah input buat layer yang lain ya. Jadi input output function sebenarnya itu. Jadi setelahnya dia akan ada input functionnya, baru habis itu dia akan output lagi, begitu seterusnya. Karena ini adalah pipe in filter ya, kalau misalnya kalian bisa lihat. Nih, ini ada input, diproses di sini, terus jadi output, dilakukan sampai dia ke output, yaitu adalah Gaussian connection yang nanti nilainya adalah oh ini apa classification ya. Ini dijelaskan. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau lihat implementasinya, ini biasanya kalian bisa baca dan sangat-sangat standar ya. Pasti ada import ya. Di sini kita bakalan pakai PyTorch, dan lihat di sini kita pakai NN functional ya, karena itu yang sekarang biasa digunakan. Nah, kalau misalnya kalian mau ngoding kayak gini supaya kalian kalau malas ngetik dari awal, kalian bisa buka side by side. Ini aku ada bikin buka notebook ya, supaya gampang kelihatannya. Nah, seperti ini. Kalian ini bisa tinggal copy ya. Tapi kalian coba lihat satu persatu. Ini standar ya. Ini NumPy untuk linear algebra, ada datetime juga. Dan ini adalah pengecekan dia CPU atau GPU. Nah, ini kita copy aja dulu. Kita command enter kalau kalian di Mac ya. Kalau misalnya di Linux di Linux atau di Windows adalah control enter. Dia bakalan ngecek ya kan, dia ada device-nya ada apa. Dia bakalan connecting dulu ya ke node-nya seperti apa. Oke. Kalian bisa tambahkan code, kalian bisa print aja device itu sebenarnya isinya apa sih. Ya kan, apakah dia ada tersedia CUDA atau hanya CPU aja. Coba kalian lihat. Dia CPU. Nah, untuk mempercepat kita menggunakan GPU. Kalian bisa lihat change runtime-nya, ini ganti jadi GPU dan kalian bisa langsung save. Dan nanti dia bakalan diallocate dan connecting ya. Kita tunggu aja. Nah, dia udah connected. Unable to connect to runtime. Coba kita run ya. Let's see why he's not connecting to the runtime. Kayaknya aku ada. Oh, ini udah ya. Udah ya.
Berikutnya, ini udah aman semua importnya. Ini adalah parameter yang biasa digunakan, ya ini learning range untuk training. Batch size berapa banyak yang di load setiap kali micro batch ya, mini batch ya. Ada epoch dan image size-nya ada 32 kali 32 dan classes-nya ada 10 ya. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ini kalian bisa copy lagi, kalian enter, ya nggak ada bakalan aneh-aneh di sini, standar aja karena kita hanya nge-define parameter-parameternya dalam bentuk variabel di Python. Nah, ini dia kalian lakukan training. Kalian bikin metode untuk training. Biasa ya. Kita train, baru habis itu kita optimize gradient, loop ya, loop biasa. Modelnya berapa, loss functionnya, baru nanti dia looping sampai dia converge ya. Jadi trainingnya hanya dia ada lewatin optimizer kan ya untuk melakukan fitting ya. Oke. Udah selesai, epoch loss. Sorry, ini kurang. Ini sampai sini ya. Sampai sini, makanya kita harus sering ngecek ya. Nah, ini kita copy sampai ke sini. Control copy, Ctrl A, paste ya. Ini adalah function train. Ya, kalian bisa lihat ini hati-hati dengan white space karena dia adalah mainnya di indentasi kalau Python. Ini adalah bagian dari blok ini. Ya, ini adalah bagian dari blok yang ini train. Oke, comment enter. Oke, standar ini akan Anda melakukan optimisasi. Optimizernya nanti kita pilih ya. Habis kita lakukan training, ya pasti kita validate ya. Untuk validationnya kita juga buat nih untuk validation step of the training loop ya. Ini adalah trainnya, ada optimization step. Ini evaluasi, baru habis itu dicari running lossnya sampai berapa, baru nanti akan dikeluarkan. Nah sekarang yang paling penting adalah training loop ini ya, karena ini adalah cara pembuatan modelnya supaya dapat parameternya ya, parameter dari networknya. Oke. Nah coba kalau misalnya kalian lihat ini yang di sini ya. Oke. Nah enter lagi. Nah sekarang kita bakalan lihat ada validasi dan training. Dia ini training model, bagian ini adalah looping. Dan kalian lakukan training dulu pasti ya. Kalian bakalan lihat lossnya berapa, baru kalian lakukan validation ya, dapat ngeplot lossesnya ya. Ini kalian validate kan, setiap kali ada training pasti harus kalian validasi dulu berapa lossnya. Ini hanyalah pengeprintan doang ya, setiap berapa kali epoch supaya nggak ngeprint terus menerus ya. Jadi kalian bisa lihat training kalian itu makin baik atau makin buruk dia proses untuk meningkatkan akurasinya, karena dia bakalan diulang-ulang terus kan ya. Ini sampai berapa kali epoch gitu ya. Dataset kalian kan bakalan dibagi baru diulang ya. Karena kalau misalnya datanya gede banget, kalian harus pakai mini batch ya, mini batch kecil-kecil. Oke, sudah. Nah sekarang kita akan load datanya, which is kita pakai data MNIST ya. Nah kita load datanya. Ini MNIST-nya kalian load, tapi kalian transform ke dalam bentuk tensor. Karena kalau kalian ingat, image itu adalah pixel ya, kayak dimensi kayak gitu, 2D, ada pixel-pixelnya, ada XY-nya ya. Dan juga ada channelnya, misalnya kayak RGB, terus bentuknya yang lain. Jadi dia bentuknya bukan hanya 2D tapi tensor ya. Kalian lakukan kayak gini. Untuk validation sama train kalian pisahin datanya. Ini kalian load dua-duanya ya, simple. Oke. Kalian load, ini akan mendownload ke tempat kalian. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada MNIST datanya. Kalian bakalan download di tempat yang itu. Ya, standarnya ke situ. Dia bakalan ekstrak.
Dan sekarang ini udah kelar ya. Nah, kalian bisa preview ya data-data setnya itu ya. Kalau misalnya kalian mau, oke. Nah, inilah adalah yang paling apa ya? Nggak paling penting sebenarnya, karena ini ya adalah standar ya. Jadi bakalan seperti ini dia ya. Ada conv 2D, ada 10H ya sigmoid. 10H ke 10H. Nah, sekarang kita bakalan menggunakan ReLU bisanya ya. Enggak lagi tanha ya atau sigmoid karena dia bakalan butuh computation yang besar. Ya. Ya, karena sekarang udah zamannya pakai ReLU. Ya. Lebih simpel dan lebih cepat. Oke. Nah, ini dia. Anticipation functionnya untuk neural networknya adalah itu. Nah, sekarang kita akan instansiasi modelnya ya. Ini kelasnya udah kita bikin Linet. Kita instansiasi modelnya ini Linet. Ada kita kasih optimizernya ya kan, kriterianya entropy loss, dan habis itu kita lakukan optimization. Oke. Kalian define modelnya dan akhirnya kalian optimize. Ini definisi semua, membangun networknya, ada optimizernya pasti kalian pilih untuk ngefittingnya gitu ya, looping dari trainingnya, untuk cari parameter, optimizernya jalan, gimana dia cara cari minimumnya, dan kalian lakukan trainingnya. Oke. Oke, ada error di sini gate akurasi ya. Coba kita lihat apa yang kurang. Oke. Oke. Dia bilang di sini ada helper functionnya, kita buka aja dulu. Tapi dia nggak bikin di situ. Nah, sekarang kita akan load. Kita cari helper functionnya. Nah, ini get akurasi helper functionnya dimasukin ke sini. Ya, train. Dah, ini kita belum punya. Ya, kita define dulu deh. Untuk dia menyediakan notebooknya, jadi makanya kalian harus cobain dulu notebooknya jalan semua atau enggak gitu. Kalau enggak nanti kalian suffer ya. Kemarin aku pakai contoh yang lain, ini aku coba kasih tunjuk sama teman-teman gimana sebenarnya cara nge-replicate itu. Ya, ini kurang ya. That's fine. Let's find the way later on. Ya. Oke. Dah, ini ada trainingnya ya. Dia akan training. Karena dia dieksekusi, ini kan kalian lihat ya, setiap berapa kali dia akan di print, gak langsung otomatis selalu di print ya, karena dia ada setiap berapa kali dia print every one itu adalah 1 second or something deh, telat. Enggak 1 second, setiap kali 1 kali ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian baru-baru biasakan ya kopas dikit-dikit ya supaya kalian ngerti blok-bloknya. Kalau misalnya kalian nanti udah dapat bloknya pasti sederhana. Ada input, network, ada output. Nah, di dalam input dalam training dalam network itu digunakan untuk training sama prediction ya, inference. Nah, kalau misalnya digunakan untuk training berarti ada loopnya. Loop baru ada kalau udah ada loop, ada optimizernya, ada kriterionnya. Udah, itu aja. Baru di looping, keluar hasilnya. Ya udah, nanti setelah datanya keluar, kalian lihat di sini dia makin gimana akurasinya, makin baik atau makin buruk ya. Lihat. Nah, oke. Train akurasi, ini validationnya. Dia pasti akan selalu dibandingin supaya kita tahu itu overfit atau enggak. Oke.
setelah itu nanti selesai, ini dia bakalan ada outputnya. Kalian tinggal bisa lakukan plotting apa yang dia predik ya. Tinggal kalian copy aja lagi. Oke. Nah, itu untuk yang ini. Sambil kita menunggu, kita lihat sebenarnya banyak banget contoh yang lain ya. Di sini juga ada contohnya, convolutional neural net. Nah, kalian bakalan bisa lihat ini yang tadi kita buat. Kalau misalnya kalian cek di sini. Iya, ini ya. Conv2D baru apa lagi? Kalau misalnya lihat, nah ini kan conv2D, C1, C2 pooling, convolution, pooling, baru ini. Pooling, convolution, ada pooling lagi, baru convolution, baru tanha. Akhirnya di bawahnya itu ada seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini, dia activationnya apa? Sigmoid ya. Sigmoid standar. Ini kalau misalnya kalian cek lagi, verifikasi ulang, checking back, itu bakalan kalau training nggak bisa sama banget ya. Tapi inference dan akurasi it's kind of same. Karena kalau misalnya seednya berbeda, ya kalian bakalan lakukan sesuatu yang berbeda juga. Ini train sama, ya validationnya pasti ada. Nah kalau kalian lihat, kalau fully connected ya, kenapa kita pakai CNN? Ya karena dalam image atau audio dan media itu bisa kalian lihat ada locality ya invariance dan juga ada translation invariance locality ya, jadi selain yang dekatan itu pasti ada saling mempengaruhi, dia nggak saling independen. Ada convolution untuk nge-scan ya, baru ada channel which is itu kayak RGB, pixel gitu ya, height, weight, dan shape ya. Nah habis itu kalau untuk image gimana, dia jelasin kayak gini, ada kernelnya, dia dikalikan, ini perkalian matriks sederhana ya kan, anak-anak SMA juga melakukan hal yang sama, udah agak standar. Nah ini dia hanya menjelaskan dengan data yang di-generate-nya sendiri. Nanti kalian bisa lihat padding sama itu. Nah ini oke. Di sini kalau kalian lihat ini sama juga. Contoh yang lain juga sama, cuma ya dia pakai functional. Di sini kita juga tadi pakai functional ya. Yang di sini. Oh ini dia pakai sequential. Nah dia pakai functional, baru dia install dan yang lain-lainnya, baru dia bikin lagi nih kayak gini, tanha ya. Nah ada beberapa contoh yang dia menggunakan ini, coba kita lihat ya activation functionnya apa, tanha juga, berarti ini yang standar ya, linet 5. Nah kalau misalnya kalian lihat yang sekarang ya, PyTorch ini pelajaran dia yang dibawakan langsung oleh Jan LeCun yang buat linet itu, kalian bisa lihat nih, dia udah pakai Relu ya, Relu karena sigmoid tanha itu nggak kepake lagi untuk sekarang gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat ini. Nah di sini akan ada notebooknya ya. Kalian bisa lihat kalau kalian dapat ini at code GitHub, kalian klik ini, nanti kalian bakalan klik notebooknya, dia bakalan kebawa ke sini. Kalian cari aja convnet. Nah perhatikan ya, sama aja modelnya ya. Jadi intinya adalah how to model, bikin kalian punya dataset, gimana caranya supaya network ini bisa kepake, gimana cara ngejasnya supaya input kalian bisa direplicate untuk network itu ya. Kalau misalnya nggak ada alasan untuk mengubah networknya, nggak usah diubah gitu. Makanya biasanya kita pakai dari paper yang ada. Kalau CNN ini yang linet ini very very basic, yang pertama kali ya. Coba kalau misalnya ini dia hanya membandingkan dengan fully connected layer dengan CNN, which is di sini dia sama ke urutannya, ada train, ada test atau validate. Kalau yang di sini baru dia bandingin. Ini juga sama, dia pakai apa? Pakai conv. Di sini pakai Relu ya. Jadi kalian bisa lihat itu sebenarnya. Jadi bukan masalah programmingnya, tapi ini adalah yang suatu hal yang bisa kalian copy paste, tapi kalian harus sesuaikan dengan data yang mau kalian kumpulkan apa, gimana cara normalisasinya supaya bisa masuk ke dalam network ini. Jadi
nggak codingnya. Ini kalian bisa kita kalian kopas dan kalian bisa ganti-ganti parameter optimizernya, aku pakai ini atau ya pakai ini gitu. Jadi sedapat mungkin yang di tengah code-nya itu kalian jangan banyak mengganggu, tapi kalian lakukan optimasi di cara memasukkan datanya, ya datanya kalian massage, baru habis itu kalian lihat akurasinya makin naik atau makin turun, baru kalian coba-coba lagi. Itu nggak ada cara rumus bakunya gitu, kalian harus melakukan itu semua. Ya ini sama Tanha masih yang lama. Ini kalian lihat, ini menggunakan yang lain ya. Ini melakukan fashion MNIST, jadi dia baju-baju, ya. Ini pakai Sigmoid masih yang lama, ya kan. Kalian langsung bisa lihat nih, yang lama atau yang baru. Kalau biasanya yang baru dia pakai Relo. Nah ini Relo, ya. Ini bisa kalian coba juga. Dan yang lain kalian bisa lihat-lihat lah nanti ini ya. Dan kalian kalau mau pakai Lightning module, that's fine, you can do it, ya. Asal basicnya udah kuat. Nah di sini, nah ini dia training lossnya makin kecil kan, ya kan, baru dia validation lossnya gimana. Nah itulah dia. Jadi sekarang kalau misalnya kalian udah selesai itu, kalian tinggal eksekusi ini, ya. Coba modelnya udah jadi. Tapi kita tadi kan ingat ada yang masalah di sini kan. Kalau misalnya kalian tadi lihat ini, ada yang kita salah copy untuk helper functionnya, which is ini di plot loss ya. Coba. Just redefine it, fine. Kita bisa nge-redefine yang baru di sini, nggak masalah. Kalian bisa timpa sebenarnya ya. Di sini kalian bisa langsung coba model yang kalian buat. Ada masalah, input PyTorch weight should be the same. Oke, ini MKLDNN. Nah kalau kalian misalnya forget about it gitu ya kan, ya udah kalian bisa langsung ngambil dari sini ya. Kalian bisa, kayaknya kalian bisa copy ini, baru kalian bisa open notebook ya from GitHub, masukin ke sini ya, baru kalian coba searching. Oke, nah udah masuk. Dengan kayak gini kalian bakalan bisa replicate ini nanti ya, simple ya. Nah sekarang tugasnya adalah cari cara gimana supaya audio bisa dipredik. Misalnya kalian punya sound apa, kalian bisa prediksi gitu. Coba deh. Itu ada papernya, jadi kalian nggak perlu bikin sendiri. Kalian antara lihat paper with code ya, misalnya kayak gini, papers with code ya. Misalnya ini ada, ini aku kemarin udah cari nih, yang CNN audio ya. Ini ada ya. Jadi kalian bisa coba-coba. Ini ada code-nya juga. Nah kalian pelajarin nih, what's the difference ya? What is the difference dengan yang itu? Apa yang diubahnya? Pasti inputnya, ya kan? Inputnya pasti. Baru kalau misalnya kalian lihat networknya, apa yang berubah? Gitu, ya kan? That's very interesting, right? Jadi ini betul-betul permainan yang menarik, dan sebenarnya yang perlu kalian pikirkan adalah aku gimana ya, datanya dari mana, apa yang sesuai, networknya gimana, baru nanti kalian coba di outputnya gimana, kalian sampai lihat trainingnya. Oke, see you next time and happy CNN with audio, video, dan yang lain-lain. You can do it. Thank you. Bye.